Jumpa lagi bersama saya Mas Tova. Di video kali ini kita akan membahas tentang learning atau pengayaan data di Meta Ads ya. Dimana teman-teman mungkin ada yang belum paham berkaitan dengan pengayaan data ini ya. Nah, pada saat teman-teman itu membuat campaign ya, di adset-nya itu akan muncul ya pengayaan data seperti ini, atau kalau dalam bahasa Inggris adalah learning. Artinya apa? Artinya dengan pengayaan data ini, maka Meta ya, saya menyebutnya machine learning Meta atau machine learning Facebook akan membantu teman-teman mengoptimalkan target audiens yang tepat ya. Dimana syaratnya adalah teman-teman harus mendapatkan 50 hasil dalam 7 hari ya. Nah, di sini kita lihat kalau teman-teman arahkan ke pengayaan data, di sini adalah ada muncul progres tahap pengayaan data. Di mana di sini pengoptimalan ataupun event yang saya pilih di adset adalah tambahkan ke keranjang, karena ini adalah campaign dengan menggunakan funnel WA ya, di mana tombol landing page-nya itu menggunakan add to chat atau tambahkan keranjang. Ya, teman-teman harus bisa melewati masa learning agar si machine learning Meta ini bisa mempelajari ya. Dia setelah lolos masa learning, ini kan 47 dari 50. Nah, dia harus memenuhi syarat 50 hasil dalam 7 hari ya. Dimana kalau sudah lolos di 50 hasil dalam 7 hari, maka ya machine learning akan membuat rata-rata ya behavior atau minat dari 50 orang ini ya, 50 orang yang add to chat ini gitu ya, itu audiens teman-teman ya, iklan teman-teman, adset teman-teman itu akan nantinya setelah lolos masa learning atau pengayaan data, maka akan ditayangkan ke audiens yang tepat berdasarkan rata-rata 50 orang yang melakukan add to chat ini. Nah, hasil di sini teman-teman relatif ya. Kalau teman-teman menggunakan purchase untuk event yang dipilih di adset, maka teman-teman itu harus memenuhi 50 purchase ya, untuk bisa si machine learning Meta ini mempelajari audiens yang tepat teman-teman itu. Syaratnya adalah 50 pembelian kalau memang teman-teman memilih pembelian atau purchase ya, untuk pengoptimalan ataupun event yang ada di adset ya. Semoga penjelasan tentang pengayaan data ini teman-teman bisa memahami ya. Kemudian saya akan buatkan sebuah teori, kalau tidak lolos gimana? Kan gitu. Kalau tidak lolos bagaimana? Ya. Kita akan buatkan catatan di Google Spreadsheet ya. Oke. Jadi kalau teman-teman itu menggunakan bahasa Inggris itu namanya adalah learning ya. Learning. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah pengayaan data ya. Nah, masa learning atau pengayaan data ini itu syarat ya, syarat untuk lolosnya adalah 50 result atau hasil ya dalam 7 hari gitu ya. Nah, result ini relatif ya. Result atau hasil ini relatif. Relatif bergantung event ya di adset-nya apa. Kalau add to chat, misal add to chat ya, add to chat, maka hasil atau resultnya sama dengan add to chat.
Kalau purchase ya, atau pembelian, maka hasilnya adalah, yang dimaksud adalah purchase, harus memenuhi 50 hasil dalam 7 hari. Gunanya untuk apa? Guna atau fungsi ya, atau manfaat ya, lolos masa learning ya. Di situ gunanya adalah agar si mesin learning Meta mempelajari target audiens teman-teman gitu ya di situ. Kalau sudah lolos ya, lolos 50 hasil dalam 7 hari, maka Meta, dalam hal ini mesin learning-nya ya, akan menargetkan audiens berdasarkan rata-rata behavior ya, atau minat atau interest gitu ya, minat atau interest sesuai rata-rata 50 orang tersebut. Nah, sehingga ya semakin lama ad set akan lebih optimal karena target audiens yang tepat. Nah, ini penjelasan buat teman-teman yang belum paham berkaitan dengan learning atau pengayaan data. Nah, kemudian kalau muncul masalah tidak lolos masa learning. Nah, kalau tidak lolos masa learning, solusinya apa gitu kan? Nah, di situ ada 2 solusi teman-teman untuk teman-teman itu ketika tidak lolos masa learning. Yang pertama adalah teman-teman bisa naikin anggaran atau spend-nya ya. Nah, atau ya teman-teman turunin event. Nah, di sini teman-teman harus paham ya. Untuk turunin event, teman-teman harus cek event di ad set ya yang dipilih. Nah, teman-teman harus paham funnel dulu ya di situ. Nah, funnel dan event. Nah, ketika misalnya funnelnya funnel WA ya. Kalau funnel WA kan umumnya itu LP views ya. Kemudian tombol WA atau eventnya ya. Untuk funnel WA itu untuk eventnya adalah view content umumnya ya, view content, kemudian add to chat. Nah, untuk masalah event teman-teman nggak perlu bingung ya, pakai add to chat atau lead sama aja gitu ya. Intinya teman-teman tahu yang ngeklik tombol WA itu dia eventnya apa, terserah teman-teman mau ngaturnya. Nah, ketika teman-teman itu di ad set itu pilih add to chat ya, seperti saya ini gitu ya. Seperti saya ini kan add to chat nih. Nah, kenapa kok bisa menyimpulkan add to chat? Karena di sini kan penambahan keranjang 47 kurang 3 ya untuk lolos. Oke. Di situ teman-teman untuk solusi naikin anggaran teman-teman mungkin nggak ada pertanyaan. Namun
kalau teman-teman itu mau turunin event, maka dari add to chat ini nggak lolos 50, teman-teman nanti di add set-nya ya. Nah, di sini di add set-nya, add set yang semula teman-teman itu milih add to chat, maka diubah ke view content. Itu namanya menurunkan event. Gitu ya. Di situ sehingga bisa lolos masa learning gitu ya. Kalau teman-teman menggunakan funnel full form ya, saya kopikan biar cepet ya. Funnel form ini lebih panjang ya. Misalnya di sini tombol, terus kemudian form ya, kemudian order ya, atau terima kasih, halaman terima kasih atau invoice, kemudian pembelian. Nah, misalnya eventnya view content, umumnya ya, kemudian add to chat, ya, kemudian initiate checkout, kemudian add payment info misalnya, kemudian purchase gini. Kalau teman-teman di add set itu purchase terus tidak lolos, teman-teman pengen turunin event, maka bisa turunin ke add payment info. Kalau nggak lolos lagi, silahkan turunin ke initiate checkout. Kalau nggak lolos lagi, bisa turunin ke add to chat dan seterusnya. Gitu ya. Semoga penjelasan saya tentang masa learning ataupun pengayaan data ini bisa teman-teman pahami. Guna apa? Guna teman-teman itu bisa lolos masa learning, apa yang harus dilakukan jika tidak lolos gitu ya. Kalau sudah lolos berarti kemungkinan besar performa iklan teman-teman itu akan jauh lebih bagus ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe ya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya berkenaan dengan Meta Ads, TikTok Ads, dan Sipas Shopee. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan atau video selanjutnya.